Bab 466, nomor 1 di daftar rahasia. Pada saat yang sama, web gelap, forum gelap. Saat ini, halaman forum sudah dipenuhi berita tentang Aiden. Orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya dari timur dan barat, pada saat ini, memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang nama Aiden. Dengan kekuatan satu orang, dia membunuh pembunuh andalan Tarot of Death dan Moss, pembunuh andalan kuil kegelapan dan pembunuh tersembunyi internasional, dan menyapu lebih dari 30 tentara bayaran pembunuh elit dalam semalam. Yang membuat semua orang semakin tidak bisa dipercaya adalah setelah Aiden membunuh Dewa Kematian Tarot dan lainnya, dia dikepung oleh 5 Master Super termasuk Phantom Lanhe dan Raja Guntur Sauron. Dalam situasi putus asa ini, dia tidak hanya tidak mati, tetapi berhasil membunuh 4 orang pembangkit tenaga listrik top termasuk Phantom Demon Lanhe, hanya menyisakan Raja Guntur Sauron yang terluka parah untuk melarikan diri kembali ke Eropa karena malu. Apa asal-usul orang kuat timur yang misterius ini? Dia benar-benar bisa melawan di bawah pengepungan 5 orang super kuat. Mungkinkah dia adalah dewa sejati? Aku tidak tahu apakah dia adalah dewa sejati, tapi bocah timur ini pasti sekuat dewa sejati. Kalau tidak, mustahil untuk melawan di bawah pengepungan 5 orang super kuat. Kau tahu, Raja Guntur Sauron dan Phantom Demon Lanhe, tapi mereka semua termasuk di antara 30 orang super kuat dalam daftar gelap. Terutama Phantom Demon Lanhe, yang memiliki skill Phantom Escape dan kemampuan menyelamatkan nyawa yang sangat kuat. Dia bisa dengan mudah kabur meski menghadapi 3 orang kuat teratas di daftar gelap. Tapi sekarang dia masih rusak di tangan anak itu. Ini cukup untuk menjelaskan masalahnya. Semua orang terdiam beberapa saat, dan tiba-tiba seseorang memposting pertanyaan. Lalu kekuatan macam apa Aiden ini? Dengan kekuatan tempur yang dia tunjukkan, dia sudah masuk 5 besar daftar gelap, atau bahkan 3 besar. Sayangnya, mereka tidak tahu bahwa Aiden akhirnya membunuh seorang lelaki tua dari Sekte Abadi. Jika mereka mengetahuinya, mereka pasti akan menempatkan Aiden di peringkat teratas daftar gelap. Lagi pula, bahkan orang nomor 1 dalam daftar gelap saat ini, putra Emir dari kuil kegelapan, hanya dapat bersaing dengan dewa tahap awal biasa, dan sulit untuk membunuh dewa yang kuat. Tidak ada yang menjawab. Karena tidak ada yang tahu kekuatan Aiden yang sebenarnya. Setelah beberapa saat, sebuah ide tiba-tiba menyala. Menurut laporan pengamatan satelit, disimpulkan bahwa orang kuat timur bernama Aiden, setelah membunuh 4 orang Lanhe, bertarung dengan orang kuat misterius. Namun, ketika keduanya bertarung, Istana Surgawi Sundari mengaburkan sinyal satelit, membuat sulit untuk menyimpulkan terlalu banyak informasi. Namun, menurut beberapa informasi yang dapat dipercaya, orang kuat misterius yang bertarung melawan Aiden malam itu adalah orang kuat dewa sejati dari alam rahasia kuno Sekte Abadi di Sundari. Namun, pada akhirnya dia tetap dikalahkan oleh Aiden. Dan, naga biru, kontemporer dari Istana Surgawi. Faber bergabung untuk membunuh. Boom. Begitu beritanya keluar, seluruh forum meledak. Mundur dan kalahkan Tuhan? Bagaimana ini bisa terjadi? Meskipun semua orang terkejut dan sulit dipercaya, tidak ada yang membantah. Karena orang yang memposting berita ini adalah Silent One, pendiri Darker Forum, pembangkit tenaga listrik setengah langkah dewa sejati yang misterius dan berpengalaman di dunia bawah tanah barat. Matanya tertuju ke seluruh dunia, dan hampir tidak ada peristiwa besar dapat disembunyikan darinya, dan kredibilitasnya sangat tinggi. Faktanya, di bawah blokade Istana Surgawi, dia masih bisa mendapatkan berita tentang pertempuran antara Aiden dan Elderly Man, dan energinya sudah menakutkan. Adapun berita bahwa Aiden dan Faber bekerja sama untuk membunuh orang tua itu, dirilis oleh Istana Surgawi, lagi pula, seorang pemuda di bawah 20 tahun bisa mundur dan mengalahkan para dewa. Hal ini sungguh menakutkan. Berita ini cukup mengejutkan monster tua yang sebenarnya. Jika pihak lain tertarik pada Aiden dan datang ke Sundari, Istana Surgawi tidak akan bisa menolaknya. Jika Anda menambahkan Faber, 2 penjahat tiada taraf, mundur dan kalahkan para dewa, meski masih mengejutkan, namun bisa diterima dengan enggan. Mengenai masalah ini, Octavia berbicara dengan Aiden atas nama Istana Surgawi. Aiden bahkan tidak berpikir untuk bekerja sama secara langsung dengan Istana Surgawi. Bagaimanapun, dia dan Istana Surgawi sekarang berada di front yang sama. Setelah si kegelapan memposting berita tersebut, dia tidak berbicara lagi, tetapi langsung mengunggah gambar emas gelap ke forum, dan kemudian diam-diam lockout. Ini peringkat daftar gelap terbaru. Lihat di mana peringkat Aiden. Pada gambar emas gelap ini, ada seekor naga barat berwarna hitam yang mengaum, dan pada tubuh naga tersebut terdapat nama Inggris dengan nomor seri Arab. Pada saat ini, di atas kepala naga yang ganas, sebuah nama emas gelap tiba-tiba muncul. Nomor 1 Yagot, Aiden.
Setelah itu, deretan tentang Aiden muncul yang tak terkalahkan. Prestasi pada bulan Juni tahun 2018, di kota Akenia, Provinsi Houston, Sundari, dia membunuh Lawrence, orang kuat di tingkat tengah alam Dewa Timur. Di bulan yang sama, dia bertarung melawan 5 penguasa Sundari yang paling kuat di Pulau Tengah Danau di Muteberi, dia membunuh 4 dari mereka dan dihormati sebagai Tuan Muda. Pada bulan Juli tahun yang sama, dia mengalahkan manusia pedang hujan Zuiren Duan yang paling kuat di Provinsi Houston, dan membunuh Mante, leluhur cabang pembunuhan tersembunyi, yang berada di puncak alam transformasi. Pada bulan Agustus tahun yang sama, dia pergi ke Gua Abadi Pedang Changming dari Dewa Sejati Timur yang kuat. Diduga dia telah menerima warisan dari Dewa Sejati Manusia berkuasa, dan kekuatannya meningkat pesat, dan dia memiliki senjata ajaib. Pada bulan September tahun yang sama, dia membunuh Yang Mulia Raphael Song dari Aula Naga yang baru dipromosikan, membunuh pembunuh andalan kuil kegelapan, Tarot, Dewa Kematian, dan pembunuh tersembunyi internasional terkemuka, Harimau Bertaring Tajam Mos. Pada hari yang sama, dia bertarung melawan 5 pembangkit tenaga listrik termasuk Phantom Lanhe dan membunuh 4 dari mereka, meninggalkan Raja Guntur Sauron untuk melapor kembali ke markas Dragon Hall. Aiden dicurigai bergabung dengan Istana Surgawi Faber yang baru disundari untuk membunuh orang kuat di alam dewa. Ruang di belakang sang pemimpin hampir terisi oleh prestasi-prestasi Aiden, tentu saja belum semuanya membuktikan bahwa orang atau organisasi yang memberi peringkat pada daftar rahasia ini tidaklah maha kuasa. Setidaknya, mereka masih belum mengetahui sebenarnya kekuatan Aiden, bagaimana Aiden naik ke tampuk kekuasaan, dan beberapa rahasia lainnya. Dan yang kedua adalah nama Inggris yang diterjemahkan ke dalam bahasa Sundari. Gandalf Sinra. Putra suci kuil kegelapan di Inggris dikatakan sebagai keturunan malaikat jatuh. Dia pernah bertarung melawan dewa sejati dan tak terkalahkan. Satu orang membunuh 3 subdewa puncak. Satu-satunya orang di Eropa yang bisa menyainginya mungkin adalah putra matahari tata suci yang misterius. Sayangnya, orang-orang di tata suci sangat misterius dan bahkan tidak termasuk dalam daftar rahasia. Dan di posisi ketiga ada pria super kuat asal Rusia, Grove. Dikatakan bahwa saat ini, dia adalah keturunan berdarah murni dari manusia serigala kuno. Tubuhnya dapat menahan rudal dan dia dapat menghancurkan kapal perang dengan tangan kosong. Dia pernah mencabik-cabik dewa sejati setengah langkah dalam hidupnya. Dia sangat tangguh. Dan peringkat keempat adalah Istana Surgawi si naga kecil Faber Sundari yang baru. Dia juga merupakan subdewa yang tak terkalahkan. Dia memiliki jejak darah binatang legendaris naga di Sundari. Dia sangat kuat. Dia juga dapat melarikan diri dengan tenang di depan para dewa yang kuat, dan memiliki kemampuan membunuh dewa setengah langkah. Prajurit suci Prancis ke-6 Augu, dewa Asia yang tak terkalahkan. Menurut legenda, dia adalah keturunan dewa api, dia memiliki kekuatan api dan pernah membakar setengah langkah dewa sejati menjadi abu. Tentu saja, apa yang disebut daftar rahasia ini tidak mencakup semua penguasa, subdewa, dan orang-orang berkuasa di dunia. Ada beberapa tempat rahasia yang tersembunyi, seperti peninggalan sekte abadi Sundari dan tanah kuno para dewa di dunia barat. Beberapa jenius super dan orang kuat yang menyembunyikan kekuatan mereka tidak ada dalam daftar. Bab 467, Pertempuran. Namun, selama bertahun-tahun, otoritas daftar gelap di dunia bawah tanah telah menjadi sangat kuat, cukup untuk mewakili peringkat sebagian besar orang jenius di planet ini. Saat ini, Aiden bisa menduduki peringkat pertama dalam daftar gelap, meski tidak terduga, namun juga masuk akal. Di seluruh dunia, apakah mereka pejuang timur dan praktisi yang berlatih, atau kebangkitan transenden barat, hati mereka terguncang dan rumit pada saat ini. Meskipun beberapa orang mempertanyakannya, hal itu dengan cepat ditekan oleh emosi lebih banyak orang. Ini mungkin salah satu orang kuat paling menakutkan di planet kita. Saat ini, saya tidak tahu berapa banyak orang yang menghela nafas. Aiden tidak menyangka bahwa namanya menduduki peringkat nomor 1 dalam daftar gelap dan menyebabkan badai di dunia barat. Saat ini, dia sedang menikmati waktu tenang yang jarang terjadi di rumah Lee, menyerahkan semua urusan lainnya kepada Octavia dan Faber. Sejak Aiden membunuh Raphael di puncak Gunung Ming, seluruh dunia seni bela diri Sundari tampaknya telah bangkit kembali dan memasuki era yang penuh gejolak. Tanggal 1 Oktober. Istana Surgawi mengumumkan bahwa mereka akan membuka kembali daftar Grandmaster Negara Sundari, dan seluruh dunia seni bela diri Sundari sekali lagi bersemangat. Mata banyak orang tertuju pada daftar Grandmaster, ingin melihat siapa sosok Sundari saat ini yang berdiri di puncak seni bela diri. Sejak para dewa yang kuat pensiun beberapa dekade yang lalu, para master yang kuat telah menjadi puncak seni bela diri. Pada akhirnya, seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang lambat, peradaban pencaksilat dan budidaya hukum menjadi semakin terlantar.
Pada akhirnya, hanya sedikit keluarga bangsawan yang mengetahui bahwa ada beberapa orang istimewa di dunia ini. Dunia seni bela diri tampaknya perlahan-lahan menurun, dan pada akhirnya, semua master yang kuat tidak akan terlihat 20 tahun yang lalu, daftar Grandmaster Sundari ditutup. Kini, setelah 20 tahun, akankah dunia seni bela diri Sundari akhirnya bangkit kembali? Keluarga seni bela diri dan sekte semi tersembunyi yang tak terhitung jumlahnya merasa sangat rumit setelah menerima berita tersebut. Beberapa pejuang generasi tua bahkan menggelengkan kepala dan menghela nafas. Ada orang-orang berbakat dari generasi ke generasi, dan masing-masing telah memimpin selama ratusan tahun, sekarang mereka semua sudah tua. Secara khusus, Aiden muncul dari langit, menyapu seni bela diri Sundari yang telah tertidur selama bertahun-tahun seperti matahari, dan sepenuhnya meluncurkan kebangkitan seni bela diri generasi baru. Seperti yang diharapkan semua orang, Aiden menduduki peringkat pertama dalam daftar Grandmaster Hua Guo. Apalagi terdapat pengenalan detail di dalamnya, termasuk kisah hidup Aiden dan berbagai pencapaiannya, namun hanya perkenalan singkat dan tidak sedetail yang ada di daftar rahasia. Di antara mereka, hal yang paling menarik perhatian bukanlah rekor sengit Aiden dalam membunuh banyak master, atau kekuatan Aiden yang kuat di alam dewa setengah langkah, tetapi usia Aiden yang berusia 18 tahun. Ya, Aiden baru saja merayakan ulang tahunnya yang ke-17 beberapa bulan yang lalu, sungguh, usianya masih di bawah 18 tahun. Setengah langkah menuju alam ilahi pada usia 18 tahun. Grandmaster yang tak terkalahkan. Ini sungguh mengejutkan. Yang kedua adalah Erdem, murid utama Gunung Longhu dan orang terkuat di Sundari yang sekarang berada di urutan kedua setelah Faber. Dia juga setengah langkah menuju alam dewa. Dia tidak terlalu tua, tapi dia juga tidak muda. 19. Menurut kemungkinan ini, dia seharusnya bisa menerobos ke alam dewa sebelum dia berusia 50 tahun. Pada usia 50 tahun, dia masih jenius bahkan dalam sejarah latihan seni bela diri Sundari. Dengan kemampuannya, dia pasti bisa masuk 10 besar daftar gelap internasional, tapi entah kenapa, daftar gelap itu meleset darinya. Mungkin karena dia jarang keluar dari Gunung Longhu? Yang ketiga adalah Hakan, seorang veteran pria super kuat yang juga setengah langkah menuju alam dewa. Yang keempat adalah kepala kontemporer keluarga Wu, ayah dari Valdes Wu yang pernah bertempur dengan Aiden, dan ahli alam transformasi puncak berusia 53 tahun, Hasnar Wu. Yang kelima adalah kepala keluarga Adler Enma di Mosul, pembudidaya pedang nomor 1 yang dikenal sebagai Ratu Abadi Pedang Changming, Raja Pedang Adler Enma. Peringkat ini mengejutkan semua orang. Karena, menurut pendapat semua orang, 4 orang bijak istana surgawi yang seharusnya berdiri di puncak seni bela diri Sundari bahkan tidak berada di peringkat 5 besar saat ini, yang agak tidak dapat diterima. Adapun yang keenam, akhirnya giliran 4 orang bijak dari istana surgawi. Tuan Mazar, Yaoqi, berada di puncak transformasi, dan dia juga termasuk generasi tua orang-orang kuat. Tempat ketujuh adalah orang kuat dari Sekte Cahaya Ilahi di Provinsi Nanshan. Pemimpin Sekte Cahaya Ilahi saat ini, Jax, juga merupakan orang kuat di puncak alam transformasi. Sullivan Kait yang memiliki hubungan baik dengan Aiden, bahkan tidak masuk peringkat 10 besar, melainkan menduduki peringkat 15, ia dianggap paling lemah di antara 3 besar lainnya di Istana Surgawi. Tetapi tetua Gong yang misterius, yang sebelumnya diakui sebagai yang terkuat di alam Dewa Sundari, bahkan tidak ada dalam daftar saat ini. Semua orang berspekulasi bahwa Tuan Gong telah dipromosikan ke alam dewa. Dan berita ini lebih seperti badai yang melanda dunia seni bela diri Sundari, bahkan lebih mengejutkan daripada pembunuhan Aiden terhadap Rafael, Lan He dan lainnya. Lagi pula, tidak ada dewa baru di dunia seni bela diri Sundari selama hampir 50 tahun. Situasinya sudah berakhir. Kali ini, alam ilahi baru akhirnya muncul, yang akhirnya memberikan secercah harapan kepada semua orang kuat yang terjebak di alam transformasi. Alhasil, dunia seni bela diri Sundari yang sempat bungkam selama bertahun-tahun menjadi heboh. Pada tanggal 3 Oktober Raja Tombak Utara Zion menantang semua keluarga dan sekte seni bela diri utama di Sundari. Dia bertarung selama 19 pertempuran berturut-turut tanpa kehilangan satu pun dari mereka. Akhirnya, dia pergi ke Gunung Longhu dan bertarung melawan Erdem, yang berada di urutan kedua daftar Grandmaster. Dia dikalahkan dalam satu gerakan. Pada tanggal 7 Oktober Raja Pedang Adler Enma bertarung dengan orang kuat misterius di Danau Taihu. Pertarungan tersebut begitu dahsyat hingga menjungkir balikkan Danau Taihu. Pada akhirnya, keduanya berakhir imbang. Pada tanggal 10 Oktober Mazar, utusan patroli pertama Istana Surgawi, bertempur dengan Jax, pemimpin Sekte Cahaya Ilahi. Setelah hampir 100 ronde pertempuran sengit, dia masih kalah.
Pada tanggal 12 Oktober Grandmaster Kairo, pemimpin dari Sekte Tai Chi, bertempur dengan Giant, pemimpin dari Sekte Bagua. Selama pertempuran tersebut, dia menerobos puncak transformasi dan melukai serius Master Besar Giant dengan satu gerakan. Seluruh dunia seni bela diri Sundari tidak pernah semarak ini. Banyak master yang sepertinya terdiam terlalu lama. Setelah dirangsang oleh Aiden, mereka menjadi aktif satu demi satu, berkomunikasi, menantang, dan bersaing satu sama lain. Hampir setiap Grandmaster telah ditantang oleh orang lain, dan pertempuran telah dimenangkan dan dikalahkan. Para master seringkali memilih untuk bertarung di pegunungan terpencil, sungai, dan hutan tua yang tidak dapat diakses oleh manusia, tetapi mereka tidak dapat lepas dari kejaran orang jahat. Setiap orang secara kasar dapat memberi peringkat pada setiap Grandmaster berdasarkan keterampilan, kemenangan atau kekalahan mereka. Sejauh ini, semua orang di seluruh daftar Grandmaster, termasuk Erdem, yang berada di peringkat kedua, telah ditantang, tetapi hanya ada satu orang yang belum ditantang oleh orang lain. Itu Aiden? Namanya bagaikan bayangan pohon. Reputasi Aiden akhir-akhir ini terlalu bagus. Membunuh Raphael Song, yang setengah langkah menuju alam dewa. Memburu pembunuh utama dunia bawah tanah barat, Tarot the Reaper, dan Sabre-Toothed Tiger. Bunuh 5 pembangkit tenaga honorer termasuk Phantom Demon Lanhe dan Thunder King Sauron. Prestasi yang sangat luar biasa ini membuat semua orang ketakutan. Bahkan jika mereka ingin menantang Aiden, mereka tidak berani mengambil keputusan untuk sementara waktu. Mereka tahu bahwa Aiden tidak mudah diajak bicara. Jika mereka menyinggung perasaannya dan terbunuh secara tidak sengaja saat perdebatan, itu akan sangat menyenangkan. Namun, apa yang seharusnya terjadi akan tetap datang. Pada tanggal 15 Oktober Kepala Keluarga Wu Kota Hujan, pembangkit tenaga listrik peringkat keempat dalam daftar Grandmaster Sundari, akhirnya menantang Aiden untuk bertarung. Bab 468, sebelum pertempuran. Namun, hanya sedikit orang yang mengetahui tentang pertarungan Hasnar Wu dengan Aiden. Meskipun dia, Hasnar Wu, adalah ahli top di negara Sundari dan sangat percaya diri, dia masih memiliki sedikit kepercayaan diri ketika menghadapi Aiden, seorang pemuda seperti monster, jadi pertarungan ini bisa dikatakan sebagai perdebatan rahasia. Setelah Aiden menerima berita itu, dia hanya terkekeh dan meminta Nico menerimanya. Namun, tempat pertempuran ditentukan di kota Jinling sesuai dengan keinginan Aiden. Tanggal 16 Oktober. Hasnar Wu dan rombongannya datang ke Jinling. Di suite penthouse Jinling Hotel. Hasnar Wu, yang mengenakan gaun kain abu-abu, berdiri di depan jendela setinggi langit-langit, menghadap kota Jinling dengan banyak gedung bertingkat, dengan sentuhan emosi di matanya. Ini memang ibu kota kuno Jinling. Kota ini telah berkembang pesat dan bahkan lebih baik daripada kota hujan kami. Di belakangnya, Valdes Wu berdiri tertunduk dan tampak jujur seperti anak kecil. Valdes, kamu sudah lama tinggal di Istana Surgawi Jinling, dan kamu pernah bertarung melawan Aiden sebelumnya. Apa pendapatmu tentang Aiden? Valdes yang tinggi, dengan ekspresi tegas di wajahnya saat ini, sedikit lebih stabil dari sebelumnya. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam, orang ini adalah penyihir seni bela diri yang jarang terlihat di 100 tahun, monster. Saya tidak bisa memahaminya. Oh. Hasnar menoleh untuk melihat putranya yang sangat bangga, dan tiba-tiba terkekeh. Sepertinya bukan hal yang buruk jika dia menderita kerugian di tangan Aiden. Setidaknya, hanya dalam 2 bulan saja, baik temperamen maupun karakternya sudah banyak berubah. Namun berdasarkan pemahamannya terhadap putranya, jika ia begitu bangga dan benar-benar mengomentari Aiden seperti ini, itu membuktikan bahwa Aiden memang orang yang tiada taraf. Memikirkan hal ini, mata Hasnar bersinar dengan gairah dan kegembiraan. Jika ini masalahnya, dia seharusnya bertarung dengannya. Sekalipun kita kalah, itu bukanlah perjalanan yang berharga. Tok-tok. Ada ketukan di pintu. Seorang lelaki tua berbaju hitam muncul seperti hantu, membungkuk dan berkata, Tuan Wu, Tuan Adler Enma dan yang lainnya ada di sini. Hasnar mengangguk, tolong. Segera, di bawah bimbingan lelaki tua berbaju hitam, 3 sosok masuk ke aula. 3 orang berjalan berdampingan, 2 pria dan 1 wanita. Berjalan di tengah adalah seorang pria parubaya yang anggun. Pria itu mengenakan gaun biru, dengan alis berbintang dan mata tajam. Rambut panjang tergerai santai di bahu belakang. Dan wajahnya tampak sedikit perubahan kehidupan. Sepasang matanya sangat dalam, dan sepertinya ada lingkaran cahaya yang tak bisa dijelaskan mengalir di sekelilingnya. Di kedua sisinya ada Boren dan Octavia. Mereka berdua adalah master dan memiliki aura yang sangat kuat.
Namun, berjalan di samping pria parubaya itu, mereka sepertinya ditekan oleh kekuatan tak terlihat. Haha, Saudara Adler Enma, kamu ada di sini. Hasnar Wu tertawa keras, melangkah maju untuk menyambut mereka, dan pada saat yang sama menyapa Boren. Pria berkemeja hijau meliriknya dan berkata langsung, Saudara Wu, seberapa yakin kamu menantang Aiden kali ini? Hasnar tertegun sejenak, lalu menarik napas dalam-dalam, kurang dari 30%. Pria berkemeja hijau itu sedikit terkejut, jelas ketakutan dengan jawabannya. Jika itu masalahnya, lalu mengapa menantangnya? Hasnar tiba-tiba terkekeh, Saudara Adler Enma masalah. Ketika saya mencapai alam seperti Anda dan saya hanya ingin berada dalam keadaan kesurupan. Level ini telah menjebak saya selama bertahun-tahun. Sekarang monster dan orang yang tiada taranya telah muncul. Saudara Adler Enma berani berkata apakah kamu tidak penasaran? Jadi bagaimana jika dia menduduki peringkat nomor 1 di Sundari oleh orang-orang tua dari Istana Surgawi? Itu hanya pertarungan. Pria berkemeja hijau menatap Hasnar dalam-dalam, menangkupkan tinjunya dan berkata, saya telah mendapat pelajaran. Jika kamu gagal, aku sendiri yang akan mengambil tindakan. Mata Hasnar bergerak sedikit, dan dia tersenyum dan berkata, apakah gerakanmu berhasil? Tentu. Hasnar menarik napas dalam-dalam dan berkata sambil tersenyum masam, sepertinya kamu sudah bersiap dengan baik kali ini. Aiden, posisi Grandmaster nomor 1 di Sundari, mungkin akan berpindah tangan. Lelaki berkemeja hijau menggeleng, itu hanya angka 5-5. Di samping, Boren dan Octavia saling memandang dan melihat keterkejutan di mata masing-masing. Apakah kekuatan sebenarnya Raja Pedang dari Mosul ini begitu menakutkan? Hasnar berperingkat di atasnya, tapi sekarang dia sepertinya berpikir dia lebih rendah. Saat ini, mereka berdua sedikit bingung. Tampaknya melihat kebingungan di antara keduanya, Hasnar tersenyum dan menjelaskan, Tuan Samson, saya khawatir Nona Samson tidak mengetahui apa-apa. Saudara Adler Enma telah menciptakan jurus unik sejak 3 tahun lalu. Sebelum pedang ini selesai dibuat, ada seseorang di tahap awal alam ilahi. Sekarang setelah disempurnakan, itu mungkin sama kuatnya dengan serangan dari master di alam dewa tingkat tengah. Tidak peduli betapa jahatnya Aiden dan seberapa kuat tubuhnya, jika dia tidak memiliki keunikan lain dari keterampilannya, dia mungkin tidak mampu menahan pedang mengejutkan Saudara Adler Enma. Mata Boren sedikit tajam saat dia melihat ke arah Adler Enma dan membungkuk dengan tangan terangkat, ternyata ilmu pedang Tuan Adler Enma telah mencapai level ini. Selamat, selamat. Adler Enma menggelengkan kepalanya dan berkata, itu hanya kebetulan. Saya baru saja mendapatkan salinan sisa dari teknik pedang Changming senior di tahun-tahun awal saya, dan sekarang saya memiliki sedikit pemahaman tentangnya. Beberapa orang kaget mendengarnya, mereka tidak mengetahui rahasia ini. Ternyata ilmu pedang Adler Enma sangat bagus, dia benar-benar menerima warisan ilmu pedang dari Changming Sword Immortal di tahun-tahun awalnya. Lalu dia datang ke Jinling kali ini. Tidak buruk, seolah dia melihat pikiran semua orang, Adler Enma berkata dengan tenang, aku di sini hanya untuk warisan senior Changming. Wajah Boren sedikit rumit. Dia memandang Adler Enma dan berkata dengan suara yang dalam hal ini, saya tidak akan menasihati kalian berdua. Namun, saya punya sesuatu untuk memperingatkan Anda. Diskusi ini hanyalah diskusi. Jangan melakukan gerakan lain. Kalau tidak, kamu pasti akan mati. Ketika Hasnar dan Tuan Adler Enma mendengar ini, pupil mereka menegang pada saat yang bersamaan. Setelah beberapa lama, Tuan Adler Enma mengangkat alisnya dan berkata, apakah Aiden benar-benar menakutkan? Mungkinkah dia sedang kesurupan? Sebelum Boren dapat berbicara, Octavia, yang selama ini diam, tiba-tiba berbicara dengan pelan. Tidak. Aiden tidak berada di alam dewa. Tapi, mata Octavia rumit dan dia berkata dengan suara rendah, tetapi meskipun dia tidak berada di alam dewa, dia bahkan lebih menakutkan daripada alam dewa. Karena dia berada di puncak alam transformasi, puncak pengendali dewa, Grandmaster pengendalian fisik, dan guru indra ilahi. Kultivasinya luar biasa dan tidak dapat dijelaskan, Aiden, Grandmaster nomor 1 Sundari. Setelah kata-katanya jatuh, seluruh tempat menjadi sunyi. Terutama Valdes Wu, sejak ia dikalahkan oleh Aiden sebelumnya, ia selalu berpikir untuk mendapatkan kembali posisinya. Meskipun ia tidak dapat melakukannya sekarang, ia dapat melihat Aiden dikalahkan, dan ia sangat menantikannya. Namun, sekarang dia mendengar kata-kata Octavia. Sebagai jenius tertinggi negara Sundari dan murid langsung dari monster tua Gong, kata-kata Octavia sebenarnya mewakili penghakiman Istana Surgawi. Istana Surgawi, sebagai pembangkit listrik pertama di Sundari, bahkan merupakan salah satu pembangkit listrik di seluruh muka bumi, fondasinya begitu kuat hingga orang awam pun tidak bisa membayangkannya.
Saat ini, Istana Surgawi sangat mengagumi seorang anak laki-laki berusia 18 tahun sehingga tidak terbayangkan. Ekspresi Hasnar berubah, dan dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Adler Enma terdiam sesaat, dan cahaya pedang tajam tiba-tiba muncul di matanya. Grandmaster pertama di Sundari? Selama itu bukan alam dewa yang sebenarnya, aku akan membunuhnya dengan satu pedang. Bab 469, ayo pergi bersama. Pada tahap ini, dia secara alami memiliki kesombongan dan kepercayaan dirinya sendiri. Terlebih lagi, setelah dia menguasai pedang terakhir ini, kekuatannya telah mencapai tingkat transformasi tertinggi. Menurutnya, Aiden adalah monster langka yang hanya bisa dilihat dalam 100 tahun, dan dia memiliki kemampuan untuk mencapai dewa, tapi dia mungkin tidak memiliki peluang untuk menang. Bahkan jika Hasnar berani menantang Aiden, dia pasti memiliki sesuatu untuk diandalkan. Kekuatan orang-orang kuat veteran seperti mereka bukanlah sesuatu yang mereka banggakan. Segera, rombongan yang dipimpin oleh Octavia langsung menuju villa keluarga Lee. Setengah jam kemudian, Lincoln hitam berukuran panjang diparkir di depan villa keluarga Lee. Segera setelah kelompok itu keluar dari mobil, sebelum mereka dapat berbicara dengan penjaga keamanan di pintu, sebuah suara tiba-tiba terdengar langsung di telinga semua orang. Anda tidak perlu bersikap sopan. Tolong, Nona Samson, tolong bawa Grandmaster Wu dan yang lainnya ke halaman belakang. Octavia dan Boren tidak terlalu terkejut, mereka sudah lama mengetahui bahwa pikiran spiritual Aiden sangat kuat dan dapat mengirimkan suara dengan pikiran spiritualnya. Tapi Hasnar Wu, Valdez Wu dan Adler Enma tidak tahu. Ekspresi ketiga orang itu berubah dan mereka saling memandang, dengan keterkejutan dan kesungguhan di mata satu sama lain. Transmisi pesan ilahi. Tampaknya kekuatan spiritual Aiden memang sekuat yang dikatakan legenda, dan sudah sekuat orang kuat di alam dewa. Jika seorang master di puncak alam transformasi mengerahkan seluruh kekuatan mentalnya, dia hampir tidak dapat melakukannya, tetapi dia tidak akan pernah bisa melakukannya semudah Aiden, dan dia masih sangat jauh dan dapat mengirimkan pikiran spiritualnya ke beberapa orang pada saat yang sama. Ini jelas merupakan kekuatan magis yang hanya ada di alam ilahi. Penjaga keamanan berbaju hitam di pintu langsung membuka pintu, memandang beberapa orang, membungkuk sedikit dan berkata sambil tersenyum, "Tolong, Tuan Palmer sudah memberi perintah." Kerja bagus. Octavia berkata dengan sopan, lalu berbalik dan memandang Hasnar Wu dan tiga lainnya yang masih terlihat terkejut, dan berkata sambil tersenyum, "Paman Wu, Paman Enma, silakan ikut dengan saya." Ngomong-ngomong, kalian bertiga harus ingat untuk tidak berlarian nanti. Kediaman keluarga Lee sekarang diselimuti oleh lingkaran sihir. Menurut Tuan Palmer, lingkaran sihir ini memiliki kekuatan untuk membunuh orang kuat di tahap akhir transformasi. Setelah mendengar ini, ekspresi Hasnar Wu dan Adler Enma sedikit berubah, dan kemudian kembali normal, tetapi ekspresi Valdez Wu tiba-tiba berubah jelek. Selain Octavia, dia adalah yang terlemah di sini. Bukankah itu berarti dalam lingkup formasi keluarga Lee, dia tidak ada cara untuk melawan sama sekali? Semua orang berjalan mengitari jalan setapak yang dipenuhi pepohonan dan melihat halaman yang elegan. Pada saat ini, Nico sedang berdiri di depan pintu. Melihat Octavia datang bersama seseorang, dia tersenyum dan berkata, "Halo, Nona Samson, Tuan Samson." Ketiga orang ini seharusnya menjadi tamu keluarga Wu Kota Hujan. Guru telah menunggu lama sekali. Silakan ikuti saya. Ketika Hasnar Wu dan Adler Enma melirik Nico, mata mereka sedikit membeku. Kesempurnaan luar biasa dari kekuatan batin. Terlebih lagi, pelatihan internal dengan kekuatan batin yang begitu muda, dan yang paling penting, seorang jenius, sebenarnya adalah murid Aiden? Mereka belum pernah mendengar bahwa Aiden menerima murid? Tidak ada waktu untuk berpikir terlalu banyak, mereka bertiga berkata dengan sopan dan mengikuti Nico ke halaman lain. Di halaman, Aiden sedang duduk di bawah paviliun bermain Go dengan Isabella, sementara Caleb Taylor dan Stephen Walsh menonton dengan patuh di belakang mereka. Kera Guntur sedang duduk di atas paviliun sambil menggaruk pipinya. Dia tampak seperti dia juga sedang bermain Go dengan Isabella. "Adik, orang-orang ada di sini. Bagaimana kalau kita menunggu sebentar?" Isabella memandang Aiden sambil tersenyum dan berkata. Saat ini, temperamennya menjadi semakin halus, dan seluruh dirinya memancarkan aura dingin ini, seperti peri dari 9 surga. Selain berlatih, dia jarang mengatur urusan farmasi lebah hijau. Aiden terjatuh, dan sebagian besar potongan putih Isabella mati seketika. Dia mengangguk sambil tersenyum dan berkata, "Oke, karena kamu meminta belas kasihan, saudari. Kalau begitu aku akan menanganinya dulu, lalu kita bisa melanjutkan." HMPH? Siapa yang memohon belas kasihan?
Isabella mendengus, dengan kilatan rasa malu dan jengkel di matanya, dan berteriak, aku akan memberimu 10 menit. Jika kamu tidak bisa mengalahkan mereka dalam 10 menit, kamu akan kalah permainan ini. Aiden melihat ekspresi percaya diri Isabella, dan senyuman muncul di sudut mulutnya. Kak, menurutmu akan sulit membuatku seperti ini? Kamu terlalu meremehkan saudaramu. Lagi pula, aku sekarang adalah master nomor 1 di daftar Grandmaster Sundari. Tidak perlu 10 menit, 5 menit sudah cukup. Membual? Apakah aku sedang membual, saudari, kamu akan tahu nanti. Meski percakapan keduanya tidak keras, siapakah Hasnarwu dan yang lainnya? Dia adalah seorang ahli tiada taraf yang berdiri di puncak seni bela diri Sundari. Penglihatan dan pendengarannya jauh lebih unggul dari orang biasa. Mereka mendengarkan setiap kata percakapan Aiden. Tiba-tiba, wajah Hasnarwu menjadi dingin. Kamu, Aiden, memang kuat, tapi kamu tidak boleh sombong kan? 5 menit untuk berurusan denganku? Apa menurutmu aku salah satu serangga pembunuh yang hidup dalam kegelapan di dunia bawah tanah barat? Wajah Valdes Wu juga muram, dia menatap Aiden, dan nafasnya menjadi berat. Sejak pertempuran itu, Aiden telah menjadi mimpi buruknya. Jika dia tidak bisa mengatasinya di masa depan, dia tidak akan memiliki harapan untuk menjadi dewa. Ekspresi Adler Enma tidak banyak berubah, tetapi ketika dia melihat Aiden, matanya menjadi semakin dingin. Pemuda ini lebih sombong dari yang dia bayangkan. Dia tidak menyukai orang seperti itu. Saat mereka bertiga sedang melihat ke arah Aiden, Aiden juga menatap mereka bertiga. Namun matanya hanya menatap ke arah Hasnarwu dan Valdes Wu, tanpa berhenti sama sekali, dan langsung tertuju pada Adler Enma, dan sepertinya ada sedikit keanehan di matanya. Pembudidaya pedang. Menarik. Dia memandang Adler Enma dengan hati-hati dan berkata sambil tersenyum, jika tebakanku benar, kamu seharusnya menjadi Raja Pedang Senior Adler Enma di Mosul, kan? Aku tidak menyangka kamu datang ke sini bersama Hasnarwu. Apakah kamu di sini untuk menantangku juga? Adler Enma mengangkat alisnya dan mengangguk, ya? Baiklah. Aiden mengangkat bahu dan berkata sambil tersenyum, mari kita mulai. Ayo bersama, aku sedang terburu-buru. Setelah dia selesai berbicara, tiba-tiba ada keheningan di halaman. Wajah tua Boren tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak-gerak. Ketika dia melihat ke arah Octavia, dia melihat bahwa dia juga memiliki senyum masam di wajahnya. Mulut Aiden masih mampu menyinggung perasaan orang seperti biasanya. Wajah Hasnarwu muram, dan bahkan dengan kultivasinya, dia tidak bisa menahan nafas dengan cepat saat ini. Belum lagi Valdes Wu. Aiden, apa maksudmu? Tahukah kamu betapa menghinanya kata-katamu terhadap ayahku dan Paman Enma? Penghinaan? Aiden menggelengkan kepalanya dan mencibir, menurutku ini bukan penghinaan. Tidak peduli apa alasanmu menantangku, itu sebenarnya telah merusak suasana hatiku dan membuatku sangat tidak bahagia. Aku sudah memberimu cukup muka dengan mengizinkanmu datang ke sini. Apakah kamu masih ingin aku melakukannya? Tidak bisakah aku menyambutnya sambil tersenyum? Suasana tiba-tiba menjadi tegang. Setelah beberapa saat, Hasnarwu tiba-tiba menyeringai. Karena Tuan Palmer tidak suka diganggu, ayo cepat ambil keputusan. Kebetulan saya juga tidak suka menunda-nunda. Tuan Palmer harus berhati-hati lain kali. Boom. Sebelum suara kata-kata terakhirnya menghilang, seluruh tubuhnya tiba-tiba meletus dengan semburan energi merah dan darah, memenuhi seluruh halaman kecil. Dalam sekejap, seluruh dunia sepertinya dipenuhi dengan kekuatan energi dan darah yang menakutkan ini. Ekspresi semua orang berubah drastis, mereka semua mundur. Saat berikutnya, Hasnarwu, yang tubuhnya mengepulkan darah merah yang menakutkan, seperti iblis, matanya menari-nari dengan api merah, kakinya sedikit ditekuk untuk mengumpulkan kekuatan, dan kemudian dia tiba-tiba menembak, seperti bola meriam yang muncul dari larasnya, mengeluarkan garis merah panjang di udara. Cahaya tiba-tiba menerpa Aiden. Bab 470, Transformasi antara naga dan harimau. Bom. Seperti suara emas dan besi bertabrakan, topeng perak transparan tiba-tiba muncul di depan Aiden, dan tinju Hasnarwu yang berwarna darah, seperti bola meriam, mengenai topeng transparan itu. Perisai cahayanya hanya bergetar sedikit, tapi tidak ada tanda-tanda pecah.
Melihat ini, mata merah Hasnarwu menunjukkan sedikit keterkejutan, dan dia tertawa keras dan berkata, orang paling kuat dalam daftar Grandmaster Sundari memang pantas mendapatkannya. Dia benar-benar dapat memadatkan energinya sedemikian rupa, sungguh menakjubkan. Tapi ini tidak bisa menghentikanku. Hancurkan untukku. Dia meraung dengan marah, dan urat di lengannya yang tebal menonjol seperti naga bertanduk energi kekerasan dan darah tiba-tiba melonjak lagi, berubah menjadi kepala harimau ganas tepat di tangan kanannya. Mengaum. Harimau itu mengaum tanpa suara, namun mengejutkan hati semua orang. Segera setelah itu, perisai cahaya transparan seperti baja di depan Aiden mulai bergetar hebat. Di bawah gigitan kepala harimau, retakan putih tiba-tiba menyebar, dan terbelah dalam sekejap mata. Klik. Sepertinya ada suara pecahan porselen, dan topeng cahaya transparan di depan Aiden pecah menjadi titik-titik kecil hujan ringan. Dan tinju Hasnarwu mengenai dada Aiden tanpa kesan apapun. Boom! Suara ledakan meraung, dan kepala harimau yang diubah oleh energi dan darah, hancur sedikit demi sedikit. Tinju Hasnarwu yang sebesar kasrole menghantam dada Aiden. Namun, tubuh Aiden tetap stabil seperti batu dan tidak bergerak sama sekali. Hal yang paling luar biasa adalah pukulan ini, yang cukup untuk memecahkan batu besar seberat beberapa ton, mendarat di dada Aiden, namun bahkan tidak melukai kulitnya. Ini cara yang bagus untuk menggabungkan ki, darah, dan kekuatan mental. Aiden sebenarnya sedang berpikir untuk mengomentari gerakan Hasnarwu saat ini. Hasnarwu memandang Aiden seperti sedang melihat monster dan berkata dengan tidak percaya, bagaimana ini mungkin? Apakah kamu sudah menjadi orang suci dalam tubuh fisikmu? Bahkan Grandmaster Puncak Transformasi tidak dapat menahan pukulanku. Bagaimana kamu bisa tidak terluka? Aiden tertawa kecil, tapi tidak bermaksud menjawab, bagaimana kamu bisa menyadari kemampuanku? Mengguncang gunung. Boom! Ini seperti udara yang dikompresi dan kemudian menderu. Aiden maju selangkah dan tiba-tiba membenturkan bahu kirinya ke depan. Udaranya terkoyak, semuanya tersumbat, dan hancur berkeping-keping. Ki, darah, dan ki sejati Hasnarwu yang melindungi tubuh bahkan tidak bertahan selama setengah detik, dan langsung dihancurkan oleh Aiden. Dengan suara tumbukan rendah, sosok berwarna merah darah membentuk busur di udara dan jatuh ke tanah. Pupil Valdeswu, Adler Enma dan yang lainnya mengerut dan wajah mereka kusam. Hasnarwu, mungkinkah dia dikalahkan seperti ini? Di tubuh tinggi Hasnarwu, ada penyok di dada kanan, dan bekas darah tumpah, tapi sepertinya lukanya tidak serius. Aku tidak menyangka tubuh fisikmu akan sekuat itu. Aku khawatir tubuh fisik beberapa dewa yang kuat tidak sekuat milikmu. Kamu dapat memecahkan penghalang suara dengan tubuhmu dan membunuh Rafael dengan satu pedang. Kamu harus mengandalkan tubuh yang kuat ini. Mata Hasnarwu menyala dengan api merah, seperti iblis gila, dia menatap Aiden, dan berkata dengan suara yang dalam, sayangnya, keluarga seni bela diri kita hujan saya hanya mengembangkan keterampilan tempur. Meskipun kekuatan fisik saya tidak sebaik milik Anda, itu masih lebih baik daripada rata-rata pelatihan horizontal. Keuntunganmu tidak ada gunanya bagiku. Ya? Aiden terkekeh dan berkata dengan ringan, kamu masih punya satu kesempatan untuk mengambil tindakan. HMPH? Hasnarwu tertawa keras, sepertinya kamu masih sangat percaya diri. Lupakan saja, hari ini saya akan menunjukkan rahasia sebenarnya dari keluarga seni bela diri saya. Ribuan gelombang yang tumpang tindih. Wush! Tubuhnya langsung berubah menjadi bayangan berdarah. Dalam sekejap, energi telapak tangan merah tersebar ke seluruh tubuh Aiden. Dalam sekejap, Aiden dikelilingi oleh energi telapak tangan yang tak terhitung jumlahnya dalam radius beberapa meter. Telapak tangan ini terkondensasi dengan energi sejati batin terlihat lemah, namun sebenarnya sekuat baja, peluru biasa sulit menembusnya, dan semua rute pelarian Aiden terhalang dalam sekejap. Pada saat ini, tubuh Hasnarwu benar-benar mengeluarkan semburan suara menderu, seluruh tubuhnya terangkat puluhan sentimeter, dengan satu langkah, dia langsung berada di atas kepala Aiden. Di sekelilingnya, kekuatan ki dan darah yang menakutkan seperti gelombang laut, menderu dan bergelombang, dan terdengar auman harimau yang samar. Kekuatan ki dan darah itu benar-benar mengembun menjadi bentuk harimau besar di belakangnya, tubuh harimau itu berwarna merah darah dan aura jahatnya luar biasa. Dan ini belum berakhir.
Di sebelah harimau berdarah raksasa, seekor naga berdarah panjang yang besar tiba-tiba muncul. Ketika ia mengangkat kepalanya dan meraung, aura menakutkannya menekan wajah Isabella dan yang lainnya yang sedang menonton, dan mereka semua mundur. Mata Adler Enma sedikit terfokus, apakah kamu akan melakukan tipuan secepat ini? Awan mengikuti naga, angin mengikuti harimau. Ganti antara naga dan harimau. Mengaum. Raungan binatang yang menakutkan itu meraung, dan seluruh dunia tampak bergetar. Wajah Isabella dan Nico berubah drastis saat gelombang suara yang mengerikan itu menghantam. Bagaimanapun, ini adalah gerakan unik bagi mereka yang berada di alam dewa setengah langkah, tetapi kekuatan yang dipancarkannya tidak tertahankan bagi mereka yang sudah berada di alam transformasi. Untungnya, Boren, Stephen dan yang lainnya ada di sana, dan mereka dengan cepat mengangkat perisai energi untuk menutupi Isabella dan mereka berdua. Boom! Harimau besar berdarah dan naga berdarah berputar satu sama lain dan seolah-olah menyatu menjadi satu. Momentumnya begitu kuat sehingga langsung merobek udara. Awan di langit bergetar. Formasi keluarga Lee sepertinya terancam saat ini. Lapisan cahaya hijau muncul di langit, dan ketika rune misterius hijau beredar, dunia terasa ditekan. Pergi! Naga dan harimau itu berputar-putar, dan akhirnya tampak menyatu menjadi satu, di bawah kendali Hasnarwu, mereka tampak berubah menjadi binatang aneh, jatuh ke arah Aiden di bawah. Di bawah pukulan ini, dunia tampak membeku, dan konsepsi artistik yang mendominasi dan kuat terpancar dari Hasnarwu dan bayangan berdarah yang sepertinya mampu merobek-robek Aiden. Dan ditarik oleh mesin ki ini, ki dan energi telapak darah seluruh tubuh Aiden seperti gelombang yang mengalir, pada saat ini, meledak seperti tsunami, menghantam Aiden dengan keras. Ada sesosok naga dan harimau di atas yang membawa kekuatan Gunung Tai untuk mendorongnya ke bawah, dan ada hembusan nafas tak berujung dan kekuatan telapak tangan di bawahnya yang meremas dan meledak. Pada saat ini, Aiden seperti sebuah perahu kecil di tengah tsunami, dan sepertinya kapal itu bisa terbalik kapan saja. Bagaimana dia akan mengatasi hal ini? Semua orang membuka mata lebar-lebar dan menatap langsung ke arah Aiden di gelombang udara merah. Terutama Isabella, meskipun dia sangat percaya diri pada Aiden, dia tetap merasa khawatir saat melihat kekuatan ini. Tapi detik berikutnya, tawa kecil terdengar dari gelombang darah merah. Apakah itu jurus yang menggabungkan kekuatan ki dan darah dengan kekuatan roh dan menarik kekuatan langit dan bumi? Jika orang biasa di puncak alam transformasi menghadapi gerakan ini, dia pasti akan dikalahkan. Sayang sekali kamu bertemu denganku. Klik. Sebelum Aiden selesai berbicara, guntur perak yang menyilaukan bergemuruh dari gelombang energi dan darah yang menakutkan, merobek gelombang energi dan darah dalam sekejap. Sosok Aiden perlahan mengeras, seluruh tubuhnya diselimuti guntur dan kilat perak, dan tanda aneh bersinar di antara alisnya, tangan kanannya mengepal, seperti batu geokristal, dan dia meninju langit. Bertarung dengan 9 gaya untuk membelah langit. Kelihatannya sangat lambat, tapi sangat cepat. Dalam sekejap, ia bertabrakan dengan perpaduan bayangan darah naga dan harimau. Klik. Terdengar suara berderak, dan celah terbuka di bayangan naga dan harimau berdarah. Kesenjangannya menyebar, merobek bayangan naga dan harimau menjadi dua dalam sekejap mata. Bersambung.